Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Rashid, NIM G00241150, kelompok B6. Di video ini saya akan melanjutkan presentasi laporan praktikum anatomi blok 1.3, laporan yang ketiga. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Jelaskan struktur bangunan di kolon. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke. Yang pertama, perbedaan jejunum dan ileum. Yang pertama adalah letaknya. Jejunum terletak di regio umbilicalis, sedangkan ileum di kanan bawah cavum abdomen pelvis. Lalu warnanya yang jejunum lebih gelap dibandingkan ileum. Diameternya lebih besar jejunum. Lalu dindingnya otot polos lebih besar jejunum, lebih tebal dibandingkan ileum. Lalu vaskularisasinya lebih banyak pada jejunum dibandingkan ileum yang lebih sedikit. Fasa rektanya lebih panjang pada jejunum dan pada ileum lebih pendek. Lalu Arcades pada jejunum hanya 1 sampai 2 tingkat, sedangkan pada ileum bersusun dan lebih kompleks. Lalu lemak mesenterinya pada jejunum lebih sedikit, sedangkan ileum lebih banyak. Lalu plica circularis pada jejunum lebih besar, tinggi, dan rapat, sedangkan pada ileum lebih sedikit dan jarang, dan tidak ada di bagian distal. Lalu, pelaku Peyery di jejunum ada berapa, sedangkan di ileum hanya berapa, sedangkan di ileum ada banyak. Selanjutnya, struktur bangunan di kolon. Kolon dibagi menjadi 4, yaitu kolon ascendens yang retroperitoneal, kolon transversum intraperitoneal, kolon descendens retroperitoneal, dan kolon sigmoideum intraperitoneal, termasuk intraperitoneal. Yang pertama, kolon ascendens. Kolon ascendens dari cecum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter. Membelok ke kiri membentuk flexura choledextra dan dilanjutin jadi kolon transversum. Dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum majus. Vaskularisasinya kolon ascendens oleh arteri ileocolica dan arteri colica dextra. Venanya bermuara ke vena mesenterica superior, dan kolon ascendens diinervasi simpatisnya nervus planicus minor dan parasimpatisnya nervus 9, nervus vagus. Lalu yang kolon transversum berjalan menyilang dari flexura choledextra ke flexura choli sinistra. Lalu
Vaskularisasinya 2/3 proksimal oleh arteri kolika media cabang arteri mesenterika superior, dan 1/3 distalnya arteri kolika sinistra cabang arteri mesenterika inferior. Venanya mengikuti arteri yang sesuai dan bermuara ke vena mesenterika superior dan vena mesenterika inferior. Lalu inervasinya, simpatisnya 2/3 proksimal nervus splanchnicus minor, 1/3 distalnya nervus splanchnolombalis. Parasimpatisnya 2/3 proksimalnya nervus 9, 1/3-nya nervus splanchnici pelvici, nervi erigentes. Lalu yang descendens terletak di kuadran kiri atas bawah, berjalan dari flexura colli-sinistra ke pinggir pelvis. Vaskularisasinya arteri kolika sinistra dan arteri sigmoida cabang arteri mesenterika inferior. Venanya mengikuti perjalanan arteri bermuara ke vena mesenterika inferior juga. Habis itu di inervasi simpatisnya nervus splanchnolombalis, parasimpatisnya nervus splanchnici pelvici, nervi erigentes. Lalu yang kolon sigmoideum, penggantungnya mesokolon sigmoideum dan melanjutkan ke rektum. Ini struktur bangunan kolon seperti rumah, ya, haustra of colon. Oke, selanjutnya pengeluaran feses. Organ yang berhubungan dengan pengeluaran feses adalah rektum dan analis kanalis. Rektum propium. Sisi luarnya terdapat flexura sacralis, dan flexura perinealis atau flexura anorektal. Ini berbentuk S. Fleksa yang anorektal membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis. Ya, pokoknya. Lalu saat defekasi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke analis kanalis. Sisi dalamnya ada lipatan-lipatan transversal plica transversalis recti. Di bawah lipatan ini rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Lalu ada zona transisi dari rektum ke kanalis analis ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Ya udah. Analis kanalis terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Lalu ada analis kanalis dibagi menjadi 3, yaitu zona columnaris, zona columnaris yang terdiri dari lipatan longitudinal, columna rectalis analis yang dibentuk dari corpus cavernosum. Lalu ada pecten analis
dan zona kutanea dan zona hemoroidal. Pada permukaan dalam analis kanalis dapat dijumpai kolumna rectalis analis. Ini kolumna analis Morgagni. Lalu valvula analis dan sinus rectalis. Lalu ada otot-otot sphincter yang bisa nahan, yaitu musculus sphincter ani internus, musculus corrugator ani, musculus sphincter ani externus, dan musculus puborectalis. Ya, sekian video presentasi laporan praktikum blok 1.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.